Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ustazah atau Bu Kiki Setiarini. Bagi teman-teman mungkin ada yang sudah pernah diajar oleh saya, terutama yang kemarin duduk di kelas 9A sampai kelas 9D ya. Jadi tahun ini kita akan ketemu lagi. Jadi jangan bosan-bosan ya. Oke, kita akan belajar tentang macam-macam kekuasaan negara. Ini juga pernah kita pelajari sebelumnya di kelas 9 ya. Jadi kita mengulang kembali. Oke. Apa sih kekuasaan? Ayo, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata kekuasaan? Nah, silakan. Nah, kekuasaan secara umum adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang dipengaruhi atau kehendak yang orang lain pengaruhi tersebut. Misalnya, dalam sebuah kelas, biasanya siapa sih yang bisa mempengaruhi seluruh anggota kelas? Misalnya, ada guru, ya kan ya? Jadi guru ini, beliau bisa mempengaruhi seluruh anggota kelas. Atau misalnya, kalau di dalam sebuah kelas, misalnya ada ketua kelas. Nah, nanti si ketua kelas ini dapat mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi si ketua kelas ini mempunyai yang namanya kekuasaan, gitu ya. Jadi siapa sih yang mampu kekuasaan di mana misalnya? Di rumah. Kayak kalau di rumah misalnya ada ayah, ada ibu, ada kakak. Nah, itu ya yang namanya kekuasaan. Kemampuan kita untuk bisa mempengaruhi orang lain itu namanya kekuasaan. Oke, yang berikutnya, kekuasaan negara menurut John Locke dibagi menjadi tiga kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Apa sih kekuasaan legislatif? Ayo, masih ingat nggak? Ya, legislatif adalah kekuasaan lembaga untuk membuat atau membentuk undang-undang. Ada yang masih ingat nggak? Isinya siapa sih di legislatif ini? Kayak isinya adalah DPR, MPR gitu ya. Orang-orang atau lembaga-lembaga yang berhak untuk membentuk undang-undang. Kayak yang kedua ada lembaga atau kekuasaan eksekutif. Eksekutif di sini adalah yang melaksanakan undang-undang itu sendiri. Boleh diingat-ingat ya, kalau legislatif yang membuat, kalau yang eksekutif berarti dia yang melaksanakan atau menegakkan undang-undang itu sendiri. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Apa sih federatif? Federatif berarti kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ada nggak sih sebuah negara yang dia bisa berdiri sendiri tanpa negara lain? Kalau dulu mungkin bisa, tapi kalau sekarang kita harus bekerja sama dengan negara lain, ya nggak? Untuk tujuannya untuk apa sih? Ya untuk kemajuan negaranya masing-masing juga. Tapi perlu untuk adanya saling bersosialisasi, berhubungan dalam sebuah hubungan masyarakat internasional, gitu ya. Oke. Ya, menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu ada kekuasaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama legislatif, sama ya yang tadi membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yang menegakkan undang-undang itu agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, yudikatif. Siapa sih yudikatif? Oke, yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi kira-kira siapa yang ada di dalam kekuasaan yudikatif ini? Ya, betul sekali. Yang ada di sini adalah MK, KY, MA gitu ya. Di sini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan untuk menegakkan undang-undang yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif dan sudah dilaksanakan oleh eksekutif. Nah, di sini ketika ada pelanggaran maka larinya ke lembaga yudikatif. Berikutnya, pembagian struktur kekuasaan di Indonesia. Boleh dilihat ya, kekuasaan, kemudian ada tanda panah mengarah kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena kita menganut trias politika ya, meskipun tidak sepenuhnya trias politika yang diterapkan Montesquieu kita terapkan mentah-mentah di Indonesia. Tidak, tapi kita menerapkan sistemnya Montesquieu, hanya saja penerapannya kita tidak dipisahkan, melainkan bekerja bersama-sama antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke. Di sini eksekutif terdiri atas presiden, di bawahnya presiden adalah kepala daerah. Oke, legislatif ada MPR dan DPR juga DPD. Kemudian DPRD yang ada di bawah sendiri. Itu ya yang ada di daerah. Yudikatif di bawahnya ada Mahkamah Agung, kemudian langsung mengarah ke pengadilan, kemudian ada Mahkamah Konstitusi dan ada Komisi Yudisial. Itu ya, boleh diingat-ingat, boleh dicatat, boleh di screenshot kalau kalian pas melihat gambar ini, silakan. Berikutnya adalah pembagian kekuasaan secara horizontal.
Oke, di sini ada huruf H di depan ya, horizontal. Artinya apa sih horizontal? Berarti mendatar, rata, sama rata. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Jadi di Indonesia, eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya sama rata. Presiden, DPR, MPR, MA, MK, KY, semuanya dalam satu lapisan kelas sosial yang sama. Tidak ada misalnya presiden lebih tinggi daripada MPR, MPR lebih tinggi daripada DPR, itu tidak ada. Jadi di sini adalah semua lembaga yang ada di Indonesia adalah sama rata, ya, dalam satu kelas sosial yang sama. Tuh, untuk mempermudahkan kalian untuk mengingat, maka dibuatlah seperti ini, H untuk horizontal, ya. H horizontal kan apa namanya? Mendatar ya. Jadi bisa kalian ingat-ingat di dalamnya ada eksekutif, legislatif, yudikatif, tidak saling bertumpang tindih, melainkan saling satu garis sejajar. Ya. Ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Artinya apa sih pembagian kekuasaan secara vertikal? Artinya apa? Kalau tadi kan horizontal berarti mendatar ya, sama rata satu kelas yang sama. Tapi kalau vertikal berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas siapa sih? Oke, yang di atas adalah pemerintah pusat ya, pemerintah pusat. Di bawahnya lagi ada pemerintah provinsi. Ada pemerintahan kabupaten atau kota, di bawahnya lagi ada pemerintah kecamatan. Di bawahnya lagi ada pemerintah desa atau kelurahan dan di bawahnya lagi ada RT RW. Bahkan di bawahnya RT RW pun juga ada rumah tangga. Setiap rumah tangga yang ada di Indonesia itu adalah unit terkecil dari sebuah pemerintahan. Gitu ya. Kenapa kok bisa muncul pemerintahan dari pusat sampai ke bawah atau kok bisa sih muncul kekuasaan secara vertikal? Nah, ini disebabkan oleh apa sih? Oleh sistem pemerintahan kita yang bersifat desentralisasi. Desentralisasi. Ada sentralisasi, ada desentralisasi. Kalau sentral, berarti semua pemerintahan ada di pusat, ya, tidak ada pemerintah daerah. Tapi karena kita menggunakan desentralisasi, maka ada pemerintah pusat, nah ada juga pemerintah daerah yang semakin ke bawah semakin rinci, semakin detail kepada masyarakat lebih dekat lagi. Gitu ya. Jadi bisa membedakan antara mana sih yang horizontal, mana sih yang vertikal. Ya, insya Allah mudah dipahami ya. Ya, karena kita juga sembari mengingat-ingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari di kelas 9 yang kemarin. Ya, nanti silakan dikerjakan soalnya kemudian apabila kalian mendapatkan pemahaman yang belum paham banget atau belum ini apa sih us maksudnya, nah kalian boleh silakan bertanya ke wali kelas, nanti wali kelas boleh langsung menghubungi saya begitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini, semoga hari ini menyenangkan. Sekian dari saya, jaga semangat belajarnya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.